Oke, selamat datang kembali di channelku bersama Teguh Wiradikusuma, salah satu juri dari Indonesia yang telah memiliki sertifikasi dari VIP. Di Indonesia baru ada 5 juri VIP. Nah, cerita ini diambil dari buku saya yang berjudul Eksplorasi Indonesia Melalui Benda Filateli. Kemarin video ke-14 part kedua membicarakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sekarang kita video ke-14 part ketiga. Ini kita membicarakan mengenai penyusunan teks proklamasi. Nah, setelah kemarin ada insiden peristiwa Rengas Dengklok, kita mulai dengan cerita proses penyusunannya. Nah, setelah Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh kaum muda dan kembali menuju Jakarta, mereka sampai di Jakarta jam 23.30. Kemudian rombongan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk mulai penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan terdapat golongan muda yaitu Soekarni, Bohdiro, dan BM Diah menyaksikannya. Tokoh lainnya baik dari golongan muda dan golongan tua menunggu di serambi depan rumah. Namun Laksamana Maeda mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2. Tanggal 17 Agustus 45 jam setengah 5 subuh, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan saksi lainnya menuju serambi depan, dan Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi yang masih berupa konsep. Soekarno dan Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani teks proklamasi. Namun, golongan muda menolak golongan tua ikut menandatanganinya dengan alasan golongan tua adalah budak-budak Jepang. Soekarno dan tokoh muda mengusulkan supaya Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia, dan usulan tersebut diterima. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi di atas kertas baru dan bersih, bertuliskan tangan Soekarno berdasarkan tulisan tangan Soekarno serta perubahan-perubahan yang sudah disetujui. Setelah selesai diketik, Soekarno dan Hatta langsung menandatanganinya masih di rumah itu juga. Soekarni melaporkan bahwa lapangan Ikada atau sekarang merupakan bagian tenggara lapangan Monas telah dipersiapkan bagi berkumpulnya rakyat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun Soekarno menganggap bahwa lapangan Ikada merupakan lapangan umum yang bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Karena itu Soekarno mengasalkan agar pembacaan di proklamasi dilakukan di rumahnya di Gangsaan Timur 56 dan disetujui. Nah, kalau kita lihat ya, di bagian atas itu ada teks proklamasi, itu merupakan tulisan tangan Soekarno, ya huruf kombinasi huruf besar dan kecil. Kita lihat dengan hasil ketikan Sayuti Melik di bawahnya, proklamasi ditulis dengan huruf besar semua. Perbedaan kedua, hal-hal dengan tulisan Soekarno itu disingkat menggunakan angka 2, namun dalam prakteknya yang diketik adalah dipanjangkan hal minus hal. Terus perbedaan ketiga, dalam tulisan Soekarno tempo diketikkan Sayuti Melik tempo tanpa huruf H. Dalam draft Soekarno menuliskan 17.08.05. Sedangkan di printan itu menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa mengapa ditulisnya 05? Karena 05 adalah mengikuti tahun Jepang pada saat itu, yaitu 2605.
Kemudian yang terakhir, perbedaan kelima adalah wakil-wakil. Ya, pada teks Soekarno menuliskan wakil dengan angka 2 dan dalam ketikan dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Ya, jadi seperti itu proses perumusannya. Ya, lalu dalam perumusan itu dilakukan oleh Soekarno sebagai penulis, lalu Hatta sebagai perumusan, dan Ahmad Subarjo juga sebagai perumus. Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokoritsu Jumbi Chosaki. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Bung Hatta yang menekankan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Nah, ada sekitar 31 tokoh yang hadir untuk dalam proses penandatanganan teks proklamasi. Dan setelah naskah proklamasi ditandatangani, Bung Hatta meminta kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama pada BM Dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan ke seluruh dunia. Para muda tidak langsung menuju ke rumah masing-masing, namun mereka melakukan pembagian pekerjaan dalam kelompok-kelompok untuk menyelenggarakan pembacaan naskah proklamasi yang hanya bersisa beberapa jam saja. Masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Ribuan pamflet berhasil dicetak dengan Roneo dan segera disebarkan ke berbagai penjuru kota. Di dalam situasi yang menegangkan itu, para pemuda memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh publik. Juga secara beranting berita itu disampaikan keluar kota Jakarta. Sementara kelompok Soekarni melakukan rapat rahasia di Kepu atau Kemayoran dan kemudian berpindah ke Defensinsien van den Bosch, sekarang Jalan Bungur Besar, untuk mengatur pelaksanaan dan penyiaran berita proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan digunakan untuk maksud tersebut, yaitu pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota. Nah, begitulah mengenai proses penyusunan teks proklamasi. Besok kita akan ketemu di topik selanjutnya, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, saya rasa cukup. Kita akan ketemu besok. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan mungkin mau ada yang komen, silahkan, dengan senang hati akan selalu kami baca. Sampai ketemu besok. Terima kasih.